Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Putri, nomor absen 13 dari kelas X MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKN bab 6 tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dibagi menjadi 3. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, ancaman di bidang Impolek Sosbud Hankam. Yang ketiga, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Contoh ancaman terhadap integrasi nasional yang pertama, ancaman di bidang militer. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh dari globalisasi. Contoh ancaman di bidang Impolek Sosbud Hankam yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman ini akibat pengaruh dari negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, walaupun pengaruhnya sangat kecil. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman ini disebabkan berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri, dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa penumbangan suatu pemerintahan yang berkuasa. 3. Ancaman di bidang ekonomi dipengaruhi oleh globalisasi yang dimana suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan negara di seluruh dunia. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Contoh peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Yang keempat, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.